Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinu islamuhum ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. وعن أبي بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبدحون بالبتخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وعن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيتحمله فقال أنا حاملك على ولد ناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولدي ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق. Al-Hadits. Ikhwati man rahimakumullah, bangga untuk di like, di subscribe, di komen dan di share konten saya yang kali ini. Ikhwati man rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di keluarga kita masing-masing, di negara kita masing-masing, atau kita juga ada yang berpotensi sedang kita ini sedang melaksanakan menuntut ilmu di tempat kita masing-masing, dan juga kita dapat melakukan aktivitas mencari nafkah di tempat kerja kita masing-masing. Itu semua kita laksanakan diakibatkan adanya nikmat sehat. Tanpa adanya nikmat sehat, ini artinya kita terbaring sakit. Tidak mungkin rasanya ketika kita terbaring sakit kita dapat melakukan aktivitas dengan berbagai macam corak dan ragamnya. Oleh karena kita ini diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan sehat yang dapat kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam berbagai macam bentuk dan ragamnya. Dan bagi kita yang sakit, mudah-mudahan disehatkan kembali. Nah, kita melakukan aktivitas dalam keseharian kita selain ditopang dengan adanya kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita ini dapat melakukan aktivitas kita dengan berbagai macam corak dan ragamnya, itu dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah, dalam berbagai macam aktivitas keseharian kita di dalam menapaki kehidupan kita ini, terkadang kita ini berinteraksi dengan anggota keluarga kita dan juga berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita dan juga berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Kita semua membutuhkan adanya sebuah interaksi dengan sesama anggota keluarga, tetangga, dan juga dengan berbagai dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita dan sekandung dengan kita. Mengapa kita membutuhkan adanya sebuah interaksi dengan
keluarga kita, dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Karena manusia itu adalah merupakan manusia yang mempunyai karakteristik sosial, di mana manusia itu membutuhkan adanya sebuah komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, di mana komunikasi ini nantinya akan menjembatani manusia tersebut untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi, dan itu juga nanti segala sesuatu yang terjadi ini akan menjadikan buah pemikiran bagi manusia itu sendiri. Namun ketika terjadi suatu interaksi dengan saudara-saudara kita, interaksi dengan anggota keluarga kita dan tetangga-tetangga kita, ketika kita ini berinteraksi dengan mereka, ada satu potensi yang bisa saja terjadi antara kita dengan mereka. Apa potensinya? Potensinya adalah ketika kita ini berinteraksi dengan mereka, bisa jadi kita ini berinteraksi dengan mereka, lalu kita mengadakan suatu komunikasi dengan mereka. Ya, komunikasinya itu bersifat serius, dan itu bisa terjadi seperti itu. Dan ada juga komunikasi dengan mereka itu, kita melakukan komunikasi dengan mereka itu hanya bersifat dengan canda, guyon. Itu dua hal tersebut adalah merupakan suatu potensi yang terjadi dengan kita semua ketika kita ini berinteraksi dengan mereka. Ada di saat kita ini berinteraksi dengan mereka, kita melakukan interaksi dengan mereka, melakukan komunikasi yang bersifat yang serius, yang membutuhkan adanya sebuah pemecahan, ya, suatu permasalahan yang dibutuhkan adanya suatu solusi. Ya. Tentu dengan adanya permasalahan seperti ini, kita membutuhkan adanya suatu hal yang sangat serius untuk dilakukan. Ya, kalau misalnya kita ini bukan dalam permasalahan yang serius, ya, yang membutuhkan adanya sebuah komunikasi untuk menuntaskan permasalahan tersebut, atau di dalam berbagai hal yang membutuhkan adanya sebuah keseriusan, yaitu kita menuntut ilmu misalkan seperti sekarang ini, itu membutuhkan adanya sebuah keseriusan, bukan bercandaan, karena nantinya akan diserap melalui pemikiran kita, yang nantinya juga akibat dari pemikiran kita ini memunculkan adanya sebuah pemahaman bagi kita mengenai apa yang kita peroleh dari ilmu yang kita peroleh dari para asatid dan asatidah kita, atau dari guru-guru kita. Dan itu sifatnya serius. Ada juga ketika kita ini berinteraksi dengan mereka, dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita, maupun dengan keluarga kita, dan juga tetangga-tetangga kita. Potensi yang kedua itu, selain berpotensi kita melakukan komunikasi yang sangat serius untuk memecahkan suatu permasalahan, kita juga berpotensi melakukan komunikasi dengan mereka itu sifatnya candaan atau guyon. Ini artinya tidak bernandakan keseriusan, akan tapi ini hanya sebatas candaan. Hal ini berpotensi kita lakukan. Nah, kata canda atau kata guyon ini adalah merupakan sebuah kata yang tidak asing untuk didengar oleh kita sekali. Karena kata ini sering kita perbincangkan ketika kita ini melakukan interaksi dengan mereka, dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan mereka, dengan kita, dan juga saudara-saudara yang sekandung dengan kita, atau dengan anggota keluarga kita atau tetangga-tetangga kita. Semuanya pasti berpotensi seperti itu. Lalu bagaimana status hukum mengenai guyonan itu atau mengenai candaan itu dalam Islam? Ikhwatu iman rahimakumullah, candaan di dalam Islam, itu kalau misalnya kita lihat dulu
sebelum kita membahas mengenai status hukumnya, ya, kita lihat dulu faktanya seperti apa candaan itu. Secara fakta, candaan dan guyonan itu dapat bisa mengakrabkan di antara kita dengan saudara-saudara kita, ya, yang seiman dan seakidah dengan kita dan dengan tetangga-tetangga kita. Ya. Dengan guyonan seperti itu, ini akan berpotensi akan menguatkan tali silaturahmi antara kita dengan mereka. Ya. Jadi dengan adanya candaan dan guyonan itu berpotensi akan menguatkan tali silaturahmi dengan kita, antara kita dengan saudara-saudara kita. Akan tetapi perlu digarisbawahi, ketika kita ingin bercanda dengan mereka, hendaknya kita ini harus memahami dari segi timingnya atau segi waktunya. Waktunya seperti apa ketika kita ingin bercanda dengan mereka. Kalau kita ingin bercanda dengan mereka, kalau kita tidak memahami waktu untuk bercanda itu seperti apa dengan mereka, maka nantinya dikhawatirkan akan yang tadinya diharapkan akan menambah keakraban malah menjadi pertentangan. Misalkan mereka sedang serius misalkan untuk melakukan suatu pekerjaan, malah kita menganggapnya ini adalah waktu yang tepat untuk mencandai mereka. Nah, ini bisa berbahaya kondisinya kita tidak memperhatikan waktunya seperti apa. Lalu yang kedua, selain kita ini memperhatikan masalah waktunya untuk bercanda dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita, hendaknya kita juga harus memperhatikan kondisi daripada saudara-saudara kita itu seperti apa. Ya. Kalau misalnya saudara-saudara kita ini sedang kondisinya sedang, kalau misalnya dalam bahasa kasarnya itu tidak mood, ya, atau sedang dililit dengan suatu permasalahan yang membuat dia memuncak emosionalnya, maka jangan sekali-kali kita mencandai mereka, karena itu bisa berbahaya sekali. Akan tapi hendaknya kalau misalnya kita ini ingin bercanda dengan mereka, lihat kondisi mereka itu seperti apa. Ketika mereka ini kondisinya sedang bisa untuk dicandai, maka bolehlah kita bercanda dengan mereka. Nah, yang ketiga, hendaknya ketika kita ini ingin bercanda dengan mereka, hendaknya kita ini sekali-kali tidak membuli mereka dan juga tidak merendahkan mereka. Terkadang ketika kita ini bercanda dengan mereka, kita ini tidak sadar kita ini sebenarnya telah membuli mereka dan merendahkan mereka, sehingga tadinya diharapkan bisa mengakrabkan mereka dengan kita, malah jadi permusuhan, pertentangan dan sebagainya. Oleh karenanya bercanda itu harus bisa melihat timingnya. Lalu keduanya adalah kita lihat kondisi mereka seperti apa. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan perkataan kita, apakah kita yang membuli atau merendahkan mereka atau tidak. Ikhwati man rahimakumullah. Oleh karena bercanda itu dapat mengakrabkan kita, maka di dalam Islam itu membolehkan, ya, membolehkan kita untuk bercanda. Ya. Akan tetapi candaan-candaan kita ini harus memperlihatkan tinggal kondisi itu tadi. Dan yang terakhir, kita juga ketika kita ini bercanda, jangan sekali-kali mengeluarkan perkataan-perkataan yang justru mengandung kedustaan. Ikhwati man rahimakumullah. Tadi saya katakan bahwa bercanda itu dalam Islam boleh, karena itu dapat mengakrabkan
kita dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan mereka. Karena ini juga diperkuat dengan adanya sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibna, qal inni la aqulu illa haqqa, yang artinya bahwa dari Abu Hurairah mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencandai engkau mencandai kami. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya tidak akan berkata kecuali perkataan yang benar. Nah, jadi ketika kita ini ingin bercanda, hendaknya kita ini tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar atau mengandung perkataan yang dusta. Akan tapi harus diperkuat dengan perkataan-perkataan yang benar walaupun itu bercanda. Jadi nggak boleh dengan candaan yang mengandung unsur-unsur kedustaan. Nah, ikhwati man rahimakumullah, selain candaan itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan pada 14 abad yang lalu, para sahabat Nabi SAW itu pernah melakukan candaan-candaan yang justru menambahkan keakraban mereka dengan saudara-saudara mereka. Ya, mereka saling melempar semangka. Ya. Dalam satu riwayat itu melempar semangkanya mereka itu bukan berarti mereka itu benci terhadap satu sama lainnya. Akan tapi sebetulnya adalah merupakan candaan saja, guyonan saja. Hal ini pernah disampaikan oleh Bakar bin Abdullah. Ya. Bakar bin Abdullah itu pernah mengatakan, Bakrin bin Abdullah qala kana ashabun nabi yatabadahuna bil bitih fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Dari Abu Bakar ibnu Abdullah berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah saling melempar semangka, pada hakikatnya mereka adalah tokoh-tokoh. Jadi kalau misalnya kita ini memperhatikan ada orang yang saling melemparkan semangka, dianggapnya serius, padahal mereka itu bercandaan, guyonan. Ya. Dan pada saat itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah para tokoh-tokoh yang terkemuka. Jadi walaupun mereka ini adalah tokoh-tokoh yang terkemuka yang mempunyai daya intelektual yang tinggi mengenai agama, ya, akan tapi mereka juga suka bercanda satu sama lain. Nah, candaan mereka itu tidak bersifat untuk merendahkan, akan tapi candaan mereka adalah untuk saling mengakrabkan satu sama lain. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, juga hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat. Ya. Rasulullah SAW pada saat itu bercanda kepada para sahabat. Ya. Hal ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Tuhan Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmilhu faqala ana hamiluka ala waladina qala ya Rasulullah wa ma asna'i bi baladi naqah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ilan nuqu wa hal talidul ibilal ilan nuq, yang artinya dari dari Anas ibnu Malik berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon tunggangan. Lalu Nabi berkata, saya menaikkanmu di atas anak unta betina. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang dapat saya lakukan terhadap anak unta ini? Rasulullah menjawab, apakah ada unta yang melahirkan selain anak unta? Nah, pada saat itu ya, ada seorang sahabat ya, datang kepada Rasulullah SAW. Lalu para sahabat itu memohon suatu tunggangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaikkan sahabat itu di atas anak unta betina. Hal tersebut menjadi pemicu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini kepada baginda Nabi SAW? Apa yang dapat saya lakukan terhadap anak unta betina ini ya Rasulullah? Apakah anak unta betina ini bisa dijadikan sebagai tunggangan?
Rasulullah SAW pada saat itu mencandai sahabat ini dengan mengatakan, apakah ada unta yang melahirkan selain anak unta? Nah, begitulah sahabat Nabi SAW dan Rasulullah SAW yang juga gemar bercanda ya, kepada para sahabat-sahabat yang lainnya ya, sehingga mereka ini bisa saling mengakrabkan satu sama lain, bukan saling memusuhi. Akan tapi kebanyakan di antara kita ketika kita ini sudah bercanda ya, kita ini tidak memperhatikan waktu dan juga tidak memperhatikan kondisi dan juga tidak memperhatikan perkataan kita yang tadinya candaan-candaan kita ini diharapkan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu mengakrabkan ya, antara kita dengan saudara-saudara kita. Malah sekarang ini kebanyakan di antara kita dengan hasil candaan kita ini malah bukannya untuk mengakrabkan, akan tapi menjadi sebuah problem yang dapat menjadikan hal itu sebuah batu loncatan untuk menjadikan kita ini bermusuhan satu sama lain ya, karena itu tadi kita tidak memperhatikan kondisi kita dengan sahabat-sahabat kita itu. Lalu yang kedua, kita tidak memperhatikan waktunya. Lalu yang ketiga, kita tidak memperhatikan perkataan-perkataan yang kita lontarkan terhadap mereka, sehingga hal ini bisa memicu permasalahan yang sangat kita tidak harapkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembicaraan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.